Sebut saja aku pelangi, sesuai namaku hidupku pun penuh warna dan drama. Aku lahir dari keluarga yang tercerai-berai dengan segala problematika hidup yang kompleks. Ibuku yang seorang ibu rumah tangga biasa terpaksa bekerja serabutan mulai dari tukang cuci, jualan jajanan sampai menjadi penjahit karena keahliannya yang didapat dari kursus selepas sekolah SMK dulu. Ayahku seorang buruh pabrik di salah satu kota di Jawa Barat. Kehidupan keluarga kami awalnya sangat membahagiakan berubah jadi memprihatinkan setelah ayahku mulai bermain api di belakang ibuku. Ayahku punya skandal cinta dengan salah satu rekan kerjanya. Sejak dimulainya cinta terlarang itu, ayahku jadi pelit untuk menafkahi keluarganya dengan alasan pemotongan gaji dari atasan karena produksi di pabrik sedang mengalami penurunan. Ibuku yang super polos menelan alasan yang dilontarkan ayah mentah-mentah tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Ibuku pun mengambil peran berjuang untuk menafkahi keluarganya berbekal keahlian yang ia miliki. Oh iya, aku juga punya adik yang terlahir spasial jadi anak yang berkebutuhan khusus. Di saat adikku masih butuh perhatian ekstra dari ibuku, tetapi ibuku harus mengalah demi kebutuhan hingga sering menitipkan adikku pada nenekku setiap ibuku berjualan. Dan aku anak SMA yang sedang berproses mencari jati dirinya. Aku tergolong anak introvert, menutup diri dari lingkungan, hanya punya ruang lingkup pertemanan yang terbatas. Aku tak terlalu suka bergaul atau ngumpul-ngumpul dengan teman sebayaku. Aku lebih menikmati bercengkrama dengan sepi ditemani beraneka buku-buku yang selalu hadir di setiap hariku. Lalu bagaimana dengan kisah cintaku? Biasa saja, tak terlalu menarik. Aku belum sekalipun pacaran, hanya sebatas memendam rasa suka pada seseorang dalam diam. Bukan itu fokusku saat ini. Aku ingin menuntaskan pendidikanku dulu sampai jenjang yang kuinginkan untuk menunjang karirku kelak. Baru aku mau memulai suatu hubungan dengan lawan jenisku. Aku pun ingin berbakti pada kedua orang tuaku, membantu menggerakkan roda ekonomi keluargaku agar menempati posisi puncak. Maka dari itu, aku belajar keras agar indeks prestasi akademikku selalu meningkat. Alhamdulillahnya aku mendapatkan beasiswa dari sekolah tempatku menimba ilmu karena prestasiku. Aku selalu menempati ranking 3 besar, berbagai lomba sains yang aku ikuti menambah koleksi piala kebanggaan untuk sekolahku. Balik lagi ke cerita romansa cinta terlarang ayahku, saat itu selepas pulang sekolah aku mampir ke toko buku langgananku untuk membeli beberapa buku yang aku butuhkan. Kebetulan di samping kiri toko buku tersebut sebuah warung makan seafood yang menyajikan beberapa makanan kesukaanku. Lapar sekali rasanya perutku mencium wanginya aroma ikan bakar dari rumah makan tersebut. Sudahlah, lupakan saja gejolak rasa lapar di perutku, uangku tak cukup untuk membelinya walau hanya seporsi ikan bakar. Yang aku bisa hanya membayangkan lezatnya makan ikan bakar tersebut sebatas dalam anganku. Lamunanku buyar seketika saat mataku terpaku menatap dua insan di salah satu meja di sudut rumah makan tersebut. Apa aku tak salah lihat? Apa mungkin lensa kacamataku harus kuganti lagi? Padahal baru seminggu yang lalu tak sengaja aku pecahkan lensa bacaku karena terjatuh. Lalu terinjak oleh kursi roda adikku. Iya, lelaki itu ayahku yang sedang bercengkrama dengan seorang perempuan paruh baya sembari menyantap hidangan yang tersaji mewah di meja. Padahal aku saja sudah lupa kapan terakhir aku menikmati makanan semewah itu. Sedang apa ayahku dengan perempuan itu? Apakah ayah punya hubungan spasial dengan wanita itu? Bukankah ibuku jauh lebih cantik dan lebih muda dibanding wanita peot itu? Otakku sibuk dengan berbagai pertanyaan yang saling beradu namun tak juga menampilkan jawaban yang tepat untuk mengakhiri rasa penasaranku. Ingin rasanya aku memvisualkan apa yang kulihat saat ini, tapi sayang ponsel saja aku tak punya. Aku hanya sesekali meminjam ponsel ibuku jika ada keperluan dengan studiku. Jika aku bercerita pada ibuku apa yang aku lihat saat ini, mana mungkin ibuku percaya karena ibuku tak pernah sedikit pun punya prasangka yang buruk pada ayahku, lelaki yang sangat ia cintai seumur hidupnya. Iya, ibuku senaif itu menilai lelaki pujaannya yang nyaris sempurna tak pernah salah, tak mungkin mendustai atau berkhianat padanya. Lalu apa yang harus aku lakukan saat ini? Haruskah aku pura-pura tidak tahu dengan yang terjadi?
Ataukah aku harus nyamperin ayahku dan perempuan itu untuk meminta penjelasan? Malas sekali rasanya otakku harus dipaksa berpikir keras setelah banyaknya pelajaran di sekolahku yang mau tak mau harus terserap memenuhi sebagian besar memori di otakku. Sembari menyusuri jalan pulang, aku terus saja memaksa otakku untuk berpikir, aku harus gimana? Aku harus apa? Kira-kira langkah apa yang akan diambil pelangi, guys? Akankah ia akan mengadukan kelakuan ayahnya pada ibunya, atau ia cuek tak ambil pusing dengan semua yang terjadi? Lanjut part 2, guys.